Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan PPT sebagai tugas ekonomi perencanaan, yaitu Unit Plan Riset. Kenapa saya menggunakan judul ini, analisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat tahun 2015 sampai 2019? Karena produk tekstil adalah salah satu komoditi unggulan yang dimiliki Indonesia yang memiliki daya saing dunia. Untuk itu, saya akan menganalisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tekstil Indonesia yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Yang pertama, ada pengertian dari daya saing merupakan kemampuan suatu komoditi untuk memasuki pasar luar negeri dan kemampuan untuk dapat bertahan di dalam pasar tersebut. Jika suatu produk mempunyai daya saing, maka produk tersebut akan diminati oleh konsumen. Yang kedua, faktor-faktor adalah keadaan peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Yang ketiga, ekspor adalah aktivitas perdagangan luar negeri yang melakukan pengiriman dan penjualan barang ke luar negeri, sementara imbalannya adalah berupa aliran pendapatan berupa devisa yang masuk ke dalam negeri. Daya saing itu biasanya melihat suatu produk diperlukannya indikator sebagai tolak ukur antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu indikator berhasilnya produk dalam persaingan adalah semakin laku produk tersebut di pasaran dengan semakin meningkatnya penjualan dalam perdagangan internasional, semakin meningkatnya produk ekspor tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perkembangan daya saing ekspor tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk menganalisa pengaruh inflasi daya saing ekspor tekstil dan plus terhadap jumlah ekspor tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui ekspor apa saja yang berpengaruh terhadap ekspor tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, ada manfaat dari penelitian. Satu, bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar S1 jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini akan membantu pemerintah dalam melakukan kebijakan secara makroekonomi, khususnya pada produk tekstil Indonesia, yang menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor di negeri ini. Yang ketiga, bagi akademis, menambah pengetahuan tentang analisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat, serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang akan datang. Dan yang terakhir, di sini ada teknis analisis data yang saya gunakan, ada dua. Yang pertama itu LP dan yang kedua itu regresi berganda dengan uji asumsi klasik. Yang pertama, analisis daya saing digunakan pada penelitian ini yaitu menganalisis dengan menggunakan analisis LQ. Metode LQ digunakan untuk menganalisa keadaan suatu wilayah, apakah suatu wilayah tersebut merupakan sektor basis atau non-basis. Adapun rumus dari LQ, EJ dibagi EJ per EN dibagi EN. Dan yang kedua ada regresi berganda atau uji asumsi klasik. Analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya lebih dari 2. Fungsi regresi berkaitan erat dengan uji korelasi atau korelasi Pearson. Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara kualitas pelayanan atau X1, harga X2, dan lokasi X3 terhadap kepuasan pelanggan itu Y. Nah, di sini uji asumsi klasik itu biasanya menggunakan uji autokorelasi, uji multikolenialitas, uji heterokedasitas, dan uji normalitas.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.